Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap bersama Boxem, channel sangar yang baru lahir tapi ngotot eksis. Kali ini saya akan sedikit memaksa kalian untuk kembali mengingat momen mengerikan di tahun 2020. Namun sebelum saya lanjut, seperti biasa, kita bikin kopi sebentar dan biarkan intro yang mau lewat berikut ini. Race MotoGP Red Bull Ring Austria 2020 menyajikan sebuah drama crash yang sangat mengerikan, yang hampir saja merenggut nyawa sang legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, dan teammate-nya, Maverick Viñales, yang pada saat itu masih membalap dan memperkuat tim Monster Energy Yamaha. Sirkuit Red Bull Ring yang menjadi markas tim KTM tersebut berkarakter stop and go, dan dikenal dengan sirkuit yang cepat. Sirkuit yang dibangun pada tahun 1969 itu memiliki panjang lintasan 5,911 km. Namun pada saat itu, sirkuit tersebut belum menyandang nama sirkuit Red Bull Ring dan masih menyandang nama asli Ring, yang artinya Circuit of Austria. Hingga pada tahun 1996, sirkuit tersebut mendapatkan renovasi yang disponsori oleh provider telepon negara tersebut, sehingga namanya dirubah dengan nama A1 Ring. Dan pada tahun 2010, perusahaan minuman energi Red Bull membeli sirkuit ini serta mulai melakukan banyak perubahan besar terkait segi keamanan, sehingga dipercaya lagi untuk menjadi tuan rumah MotoGP dan F1. Serta nama sirkuit pun berubah menjadi sirkuit Red Bull Ring, yang dikenal penggemar dunia balap hingga sekarang, dengan perubahan panjang lintasan menjadi 4,318 km. Namun di tahun 2020, sirkuit ini menjadi sorotan dari segi keamanannya, pasca crash horor yang terjadi pada pergelaran MotoGP, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2020. Di mana kronologi kejadian saat itu berawal dari Johan Zarco dari Avintia Racing Ducati yang tidak mampu mengendalikan motornya di saat salah mengambil racing lane pada kecepatan tinggi, sehingga posisi Zarco saat itu menutup racing lane Franco Morbidelli dari Petronas Yamaha, yang menyebabkan keduanya bertabrakan di tikungan 2 dengan kecepatan tinggi. Dan momen mengerikan pada insiden itu turut menyeret dua pembalap hebat lainnya, yaitu Valentino Rossi dan Maverick Viñales dari Monster Energy Yamaha. Karena pada saat itu, motor Zarco dan motor Morbidelli masih melaju kencang tanpa kendali dan memotong jalur pembalap, tepat setelah keluar pada tikungan 3, yang kebetulan pada saat itu, Valentino Rossi dan Maverick Viñales melintas tanpa menyadari adanya motor Zarco dan motor Morbidelli melaju dengan liar, yang akan memotong jalur balap mereka. Sungguh mengerikan. Laju Mercedes Zarco dan M1 Morbidelli saat itu yang melintas tepat di depan, juga di atas Valentino Rossi dan Maverick Viñales, beserta puing-puingnya hanya beberapa mili saja jarak antara M1 Rossi dengan M1 Morbidelli yang terpelanting tepat di depannya. Dan hanya sepersekian detik saja, keberuntungan duo Monster Energy Yamaha dipertaruhkan pada saat itu. Karena jika Rossi buka throttle lebih cepat sepersekian detik saja selepas keluar dari tikungan 3, mungkin ceritanya akan berbeda dan akan menjadi cerita yang sangat memilukan bagi dunia balap MotoGP. Bayangkan, motor dengan bobot 157 kg melintas dan menghantam tubuh seseorang. Kemungkinan selamat dan hidup sangatlah kecil. Untungnya, keempat pembalap tersebut masih memiliki keberuntungan dan terhindar dari maut yang bisa saja merenggut nyawa mereka pada saat itu juga. Hanya Morbidelli dan Zarco yang menjalani pemeriksaan lebih lanjut di klinika mobile dan dinyatakan tidak mengalami cedera serius setelahnya. Red flag pun berkibar untuk menandakan balapan harus dihentikan sementara untuk menetralisir kondisi lintasan pasca terjadinya crash, sehingga tetap aman untuk semua pembalap yang berkesempatan menuntaskan race pada saat itu. Setelah kejadian itu, pihak Race Direction langsung mengevaluasi hasil rekaman kejadian serta menetapkan Zarco yang harus bertanggung jawab atas insiden itu, karena terbukti laju Zarco menutup racing lane Morbidelli dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam. Karena hal itu merupakan kecerobohan di mana keselamatan semua pembalap tetap menjadi prioritas utama.
sehingga Zarco mendapatkan hukuman stop di pit lane untuk balapan selanjutnya di sirkuit yang sama seminggu setelahnya, yang bertajuk MotoGP Styria 2020. Perlu diketahui bahwa musim balap 2020 sedikit terganggu dengan adanya kasus pandemi COVID-19 pada saat itu, dan membuat Dorna mengambil langkah untuk menjadwalkan 2 kali balapan di sirkuit yang sama dan berlaku pada beberapa sirkuit saja, termasuk sirkuit Red Bull Ring. Valentino Rossi pun tercengang setelah melihat rekaman tayangan ulang kejadian yang hampir merenggut nyawanya tersebut. Beberapa wartawan pun mencoba bertanya pada Valentino Rossi pasca kejadian tersebut, apakah itu kejadian paling mengerikan sepanjang karirnya? Rossi pun menjawab, ya, bisa jadi. Motor Morbidelli membuat saya sakit. Bahkan motor Ducati punya Zarco lewat hanya berjarak beberapa meter di depan saya. Itu sangat berbahaya sekali, kata Rossi dikutip Sky Sport Italia. Kadang tabrakan semacam ini terjadi karena sedang sial. Seorang pembalap memotong jalur pembalap lain tanpa sengaja. Itu mungkin hanya kesialan saja. Tapi yang barusan itu seperti disengaja. Lihat saja tayangan ulangnya lebih cermat. Zarco mengubah jalur lintasannya saat mengerem. Dia melakukannya dengan sadar. Coba pikirkan itu. Ini adalah hal serius yang mestinya tak terjadi, sambung Rossi. Sebelumnya di balapan Moto2, pembalap Malaysia Hafiz Syahrin juga mengalami kecelakaan usai menabrak motor Enea Bastianini yang sudah jatuh lebih dulu dengan insiden tunggal. Rossi pun menyebut hal itu berbeda dengan yang dialami Morbidelli dan Zarco. Bastianini tadi juga crash di Moto2, tapi dia tak bisa apa-apa. Syahrin sedang tak beruntung karena ada motor yang tergeletak di lintasan. Tapi Zarco berbeda, dia memotong jalur pembalap lain dengan kecepatan 300 km per jam. Padahal ada tikungan hairpin di depannya. Jelas The Doctor mengomentari insiden horor itu. Dan dikabarkan setelah menjalani pemeriksaan di klinika mobile, baik Zarco maupun Morbidelli sama-sama kecewa dan menyesali insiden tersebut. Serta Zarco langsung mendatangi Valentino Rossi guna menjelaskan sekaligus meminta maaf atas insiden yang hampir merenggut nyawa pembalap Italia itu. Tidak sedikit yang menyudutkan Johann Zarco pada insiden itu, karena jika dilihat dari tayangan ulang, laju Zarco jelas salah perhitungan karena menutup racing line Morbidelli dengan kecepatan tinggi sebelum titik pengereman lebih keras di tikungan 3. Namun jika dilihat dari tata letak sirkuit, memang lebih sulit bagi pembalap menaklukkan tikungan 2 di saat kecepatan tinggi dengan kondisi trek yang memaksa pembalap melaju turun, serta dari kecepatan 300 km per jam. Pembalap dipaksa untuk melakukan pengereman keras tepat di tikungan 2 sebelum melewati tikungan 3 dengan kondisi motor yang masih sedikit miring ke kiri saat melintasi di tikungan 2, di mana perhitungan pembalap, stabilan motor benar-benar diuji saat melibas tikungan cepat ini. Seperti yang disampaikan pembalap Aprilia Racing Team, Alex Espargaro berikut ini. Tidak akan mudah mengubah tata letak sirkuit ini. Saya bersepeda dengan Maverick hari ini, dan berpikir hal itu memang sulit dilakukan, kata Alex Espargaro. Pekan berikutnya balapan masih digelar di sirkuit yang sama, dan untuk mengantisipasi terulangnya insiden serta demi keselamatan semua pembalap, pihak Dorna Sport dan manajer keselamatan Franco Uccini mengambil langkah memperpanjang fitur keselamatan tire barrier atau dinding pembatas trek antara tikungan 2 dan 3. Karena langkah ini yang paling mungkin dilakukan dengan waktu yang singkat. Balapan Austria 2020 dengan penuh drama horor akhirnya dimenangkan oleh Andrea Dovizioso dari Ducati Team yang diikuti oleh Joan Mir dari Suzuki X-Star di podium kedua dan Jack Miller dari Pramac Ducati melengkapi podium ketiga. Akhirnya di tahun 2022, sirkuit Red Bull Ring membuat langkah besar dengan merenovasi tikungan 2 demi keselamatan semua pembalap untuk menghindari kejadian di sirkuit ini pada 2 tahun yang lalu. Chicane dibuat di tikungan 2 untuk memangkas kecepatan motor sebelum masuk ke tikungan 3. Namun chicane ini dibuat fleksibel, yang artinya chicane akan digunakan untuk ajang balap motor dan untuk ajang balap mobil atau F1 tetap memakai tata letak yang lama tanpa chicane. Alhasil, sirkuit Red Bull Ring sekarang jauh lebih aman dengan adanya chicane baru di tikungan 2. Dan perlu diketahui bahwa pihak Dorna Sport selaku penyelenggara semakin mengembangkan aturan demi memprioritaskan keselamatan semua pembalap. Di antaranya dengan aturan track limit, long lap penalty, dan yellow flag untuk menghindari kecerobohan atau kelalaian pembalap saat memacu motor di lintasan.
Belakangan ini, banyak penggemar MotoGP yang mengeluhkan tentang kurang sengitnya persaingan MotoGP di era sekarang jika dibandingkan dengan era Rossi dan Lorenzo pada saat itu, di mana psy-war atau perselisihan di luar trek masih sering terjadi. Namun jika dilihat dari begitu besarnya resiko semua pembalap di saat memberikan pertunjukan untuk semua penggemar dengan mempertaruhkan hidupnya lebih dari 300 km per jam di atas lintasan, saya rasa respect yang harus kita kedepankan untuk mereka, para pembalap. Memang, era sekarang jarang ada perselisihan antar pembalap, tapi dengan pertunjukan profesional mereka di lintasan, saya rasa sudah cukup untuk menghibur semua penggemar. Terima kasih banyak teman-teman atas dukungan untuk perkembangan channel ini. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan barokah. Amin. Tak lupa saya ingatkan untuk selalu jaga ibadah kalian sesuai keyakinan masing-masing. Dan saya ingatkan juga untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Ingat, keluarga tercinta selalu menunggu kedatangan kita di rumah. Biasakan cek kondisi kendaraan sebelum dipakai dan pastikan kendaraan dalam kondisi fit saat pemakaian. Serta jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara like, subscribe, komen, serta nyalakan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video.